Keterampilan dasar konseling adalah suatu cara memberikan penguasaan teknik-teknik konseling tunggal kepada calon konselor. Setiap teknik konseling dilatihkan satu persatu secara bertahap. Latihan dilengkapi dengan perekaman video dan rekaman tape recorder. Selamat pagi, terima kasih ya sudah datang ke sini. Sebelumnya, Ibu boleh tahu nama kamu siapa? Pagi Bu, perkenalkan nama aku Sadina Fatin. Oke, bagaimana kabar kamu hari ini? Baik Bu, tapi akhir-akhir itu aku merasa bingung banget. Oh, ya, kamu merasa bingung. Boleh ceritakan lebih lanjut kan? Jadi, aku tuh keterima kerja di tempat yang lumayan bagus. Tapi di satu sisi juga aku keterima kuliah. Itu buat aku bingung banget Bu. Oke, jadi kamu berada di posisi yang sangat sulit antara memilih pekerjaan atau melanjutkan perkuliahan, gitu ya? Iya Bu, kalau aku kerja aku bisa bantu keuangan keluarga aku. Tapi kalau aku kuliah aku juga bisa ngejar cita-cita aku. Cuman aku takut kalau aku kuliah bikin keluarga aku makin berat Bu. Oke, jadi di satu sisi kamu ingin membantu keluarga kamu secara finansial, tapi di sisi lain juga kamu ingin mengejar impian kamu melanjutkan pendidikan yaitu perkuliahan, gitu. Iya Bu, aku takut kalau milih kuliah, aku takut makin keluarga aku makin terbebani Bu. Oke, apa yang membuat kamu merasa begitu bertanggung jawab terhadap kondisi keluarga kamu saat ini? Jadi aku tuh anak pertama, terus semenjak ayahku berhenti kerja, aku ngerasa kayak harus ikut menanggung beban. Oke, jadi kamu punya peran yang begitu besar di kondisi saat ini. Terus juga kalau nih mau kamu bayangkan memilih pekerjaan atau meninggalkan kuliah, apa yang akan kamu rasakan? Sedih sih Bu, kayak harus ngorbanin cita-cita aku. Tapi kalau aku ikut kuliah, aku takut dianggap egois Bu. Oke, jadi sebenarnya apapun pilihan kamu tetap ada konsekuensinya. Jadi kalau Ibu boleh tahu nih, ada kemungkinan nggak kamu memilih kuliah sambil bekerja? Aku belum cari tahu sih Bu, mungkin ada, tapi aku nggak tahu caranya gimana. Bagaimana kalau kita sama-sama cari tahu informasi tentang kampus-kampus yang memiliki waktu yang fleksibel dan juga beasiswa untuk mahasiswa yang sambil bekerja? Ya Bu, itu bagus. Aku belum sempat kepikiran sampai situ sih. Jadi langkah pertama coba kita cari tahu tentang kampus yang mendukung sistem kuliah sambil kerja dan beasiswa. Iya Bu, nanti aku coba cari informasi tentang kampus yang bisa kuliah sambil kerja dan ada beasiswanya. Dari pembicaraan kita kali ini, apa hal yang paling penting yang menurut kamu sadari? Jadi kalau aku gak bisa milih salah satu, mungkin bisa dua-duanya, tapi harus
tahu cara atur waktu dan pilih opsi yang tepat. Itu udah logis banget. Berarti kamu udah memilih atau udah menemukan pilihanmu yang seimbang. Baik Bu, terima kasih. Sekarang aku jadi makin lega dan tenang. Baik, mungkin kita cukupkan sesi hari ini ya. Terima kasih sudah datang, terima kasih sudah terbuka sama Ibu. Kita lanjutkan di sesi berikutnya untuk mencari tahu strategi lebih detail di pertemuan berikutnya. Hai Bu, aku udah lebih tenang, tapi masih agak bingung sih Bu. Mau mulainya dari mana? Itu hal yang benar. Oh iya, kamu udah cari tahu belum soal informasi kampus-kampus yang waktunya fleksibel dan beasiswa? Udah sih Bu, ada beberapa kampus yang nawarin untuk kuliah sambil kerja dan ada beasiswa untuk mahasiswa sambil bekerja. Itu udah bagus banget. Gimana setelah kamu tahu tentang itu? Aku lebih tenang sih Bu, tapi aku masih takut soalnya belum pernah ngatur waktu sepadat itu. Memang itu tantangan yang cukup besar bagi kamu. Ibu paham perasaan kamu bagaimana, tapi kita bisa atur itu bareng-bareng. Yuk kita buat jadwalnya. Boleh Bu, aku butuh banget bantuan itu. Kalau ibu boleh tahu nih, jam kerja kamu kira-kira seperti apa? Jadi aku tuh kerja shift pagi dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Tapi aku juga bisa kerja shift malam Bu. Tapi kalau waktunya memungkinkan. Kalau kamu ambil kelas malam, kamu masih bisa istirahat di sore hari. Yuk kita buat skala prioritasnya. Aku mau prioritasin kuliah sama kerja, tapi masih ada buat waktu keluarga sama buat istirahat Bu. Ibu setuju banget pendapat kamu. Nanti kita susun jadwalnya ya. Jangan lupa kamu jaga semangat kamu juga dan kesehatan mental kamu ya. Tapi kadang aku suka ngerasa sendirian Bu. Kamu lebih baik jangan bahas sendirian, atau coba kamu tulis jurnal relaksasi. Bisa juga kamu coba ngobrol ke teman-teman terdekat kamu, atau mau juga kamu bikin daftar tujuan ya. Boleh Bu, kayaknya itu bisa ngebantu aku. Oke, sekarang kamu buat tujuan jangka pendek dan jangka panjang kamu ya. Oh iya, kamu udah dulu belum kamu soal rencana ini? Belum sih Bu, aku masih butuh waktu untuk merencanakannya dulu. Boleh pelan-pelan ya. Coba sekarang kita bahas gimana cara komunikasi ke orang tua kamu. Jadi pertama kamu menjelaskan terlebih dahulu alasan-alasan kamu ingin kuliah sambil bekerja. Seperti aku ingin belajar mandiri dan mengurangi beban keluarga kamu. Jangan lupa kamu juga harus menjelaskan bahwa kamu sudah mencari beasiswa sebagai opsi terbaik kamu. Baik Bu, tapi gimana ya Bu caranya aku berkomunikasi dengan keluargaku agar mereka lebih mengerti dan tidak khawatir? Coba kamu buat suasananya lebih tenang dan lebih terbuka. Kamu bisa mengajak orang tua kamu duduk bersama di ruang keluarga atau di meja makan. Kamu bisa katakan, "Ma, aku punya rencana untuk membantu biaya kuliah dengan mencari beasiswa." Baik Bu, nanti coba aku bicarakan. Tapi gimana ya Bu, kalau misalkan orang tua aku gak setuju sama pendapat aku? Kalau misalnya orang tua kamu tidak setuju dengan pendapat kamu,
bisa kamu bicarakan lebih detail dan lebih pelan-pelan lagi ke orang tua kamu bahwa untuk beasiswa itu, mencari beasiswa itu bisa sangat membantu untuk biaya kuliah. Baik Bu, nanti coba aku bicarakan lagi. Baik, coba sekarang kamu buat jadwal dan daftar tujuan kamu agar semuanya lebih tertata. Baik Bu, terima kasih atas sarannya. Aku sekarang jauh lebih lega dan siap. Sama-sama, kalau misalnya kamu perlu bantuan untuk mencari informasi beasiswa dan latihan untuk berbicara, kamu bisa datang kembali ya. Semangat terus ya. Halo Papi, gimana kabarnya? Sekarang coba kita bahas dan lebih ngobrol soal kamu kuliah dan mencari beasiswa itu ya. Halo Bu, terima kasih ya. Aku mau cerita ini. Aku tuh udah sempat ngobrol sama orang tua soal rencana kuliah sambil kerja dan beasiswa ini. Wah, itu bagus banget. Gimana rasanya Pak? Awalnya mereka tuh aneh Bu, karena aku baru bilang sekarang. Tapi setelah aku jelasin alasan sama tujuan aku, jadi mereka tuh lebih mendukung gitu loh Bu. Oh, jadi ya itu wajar banget karena orang tua itu pasti mikirin biaya dan masa depan kamu. Kamu sudah ada gambaran belum mau kuliah di mana atau jurusannya apa? Aku tuh pengen masuk ke jurusan psikologi di universitas negeri, tapi aku takut biaya kuliah sama biaya hidup di kota itu cukup besar Bu. Aku jadi mau cari beasiswa biar bisa bantu keluarga. Itu bagus banget. Kamu sudah memilih tujuan yang jelas. Apa kamu sudah mulai mencari informasi soal beasiswa itu? Udah Bu, aku udah browsing beberapa beasiswa dari pemerintah dan swasta. Tapi aku masih bingung Bu, mana yang paling cocok dan bagaimana cara daftarnya ya Bu. Oke, kalau begitu kita bisa buat rencana langkah-langkahnya supaya kamu lebih gampang nantinya. Misalnya mulai coba kamu daftar beasiswa yang sesuai dengan jurusan kamu itu psikologi dan kemampuan kamu. Terus kamu harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang penting atau seperti raport, surat rekomendasi dan surat motivasi lainnya. Ya Bu, aku juga mau belajar bikin surat motivasi yang bagus. Nah, orang tua aku juga bilang kalau bisa tunjukin niat dan prestasi dengan jelas, peluang dapat beasiswa itu lebih besar Bu. Betul sekali, sekali itu kamu juga bisa latihan wawancara beasiswa juga. Biasanya nanti ada sesi itu supaya mereka tahu kamu harus siap atau belum. Aku juga pernah Bu wawancara, apakah Ibu bisa bantu? Tentu saja kita bisa latihan bersama di sesi berikutnya ya. Jangan khawatir, Ibu akan bantu kamu supaya kamu lebih percaya diri. Makasih banyak ya Bu, aku jauh lebih semangat dan yakin bisa jalanin ini semua. Sama-sama. Ingat ya, komunikasi sama orang tua itu juga lebih penting dan harus terbuka supaya mereka tahu perkembangan kamu dan bisa terus dukung kamu. Ya Bu, aku bakal terus update tentang mereka. Terima kasih banyak ya Bu atas bimbingannya. Oke, kita lanjutkan lagi nanti ya. Semangat terus dan jangan ragu untuk minta bantuan kamu kalau butuh. Baik Bu, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.
nggak ada dari jamnya pagi. Coba kamu ceritakan dulu tentang kamu, nanti kira-kira seperti apa? Jadi aku tuh kerja pagi dari jam 7 pagi sampai jam 3 pagi. Ini guys. Nah, tuh. Bisa kita atur bareng-bareng kok. Yuk kita buat jadwal. Yuk kita buat jadwal. Iya, aku juga bisa kasih malam kalau waktunya memungkinkan. Kenapa ketawa